Selamat sore Sobat Krema di seluruh dunia dimana berada. Kembali berjumpa dengan Mobon 153 di Dunia Dalam Kremes. Hari ini 26 Agustus 2020. Gimana sorenya, masih semangat? Sudah berkreasi membelah bumi? Jangan lupa seruput kopinya. Kompas hari ini memberitakan ini ada artikel bagus sekali, menghadapi corona dengan bahasa sederhana. Seiring pandemi COVID-19 terjadi banjir istilah asing. Kita sering mendengar di saat pandemi ini droplet, positivity rate, testing and tracing. Lalu ada singkatan OTG, ODP, PDP. Lalu juga ada tes PCR. Penulis ini menceritakan, ini wawancara di sekitar rumahnya, bagaimana pemahaman masyarakat tentang istilah-istilah dan bahasa-bahasa asing masa pandemi. Ternyata rata-rata 50% responden belum pernah mendengar istilah tersebut atau pernah mendengar tapi tidak mengerti artinya. Beberapa merasa bersalah karena tidak mengerti. Maaf ya Om, saya tidak tahu apa itu protokol kesehatan. Saya cuma sekolah sampai SD. Maka tidak heran sekarang ini masyarakat cuek atau tidak disiplin. Survei kecil menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya salah memahami informasi dari sumber-sumber resmi atau malah tidak mengerti sama sekali. Jalan keluarnya bagaimana ini? Dari beberapa negara dengan pengalaman pandemi yang ada, ini kita bisa belajar. Misalnya di wilayah utara Republik Kamerun di Afrika Tengah, beberapa tahun yang lalu terkena wabah kolera. Pemerintah menyampaikan informasi dengan bahasa resmi negara Perancis, namun tidak dihiraukan. Lalu pemerintah mengganti kebijakan dengan bahasa daerah. Baru setelah itu masyarakat mau melakukan untuk menghindari penyakit kolera. Di Irak Utara, wilayah Kurdi, Kementerian Pendidikan telah mempersiapkan buku pelajaran khusus tentang corona untuk tiap kelas, dari kelas 1 sampai kelas 12. Masing-masing buku diterjemahkan ke dalam 7 bahasa setempat, termasuk bahasa Kurdi, Syriak, Soran, dan Arab. Lalu buku-buku itu didistribusikan kepada anak-anak di rumah masing-masing, kemudian pelajaran disampaikan melalui televisi, sekali lagi dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, dari pengalaman beberapa negara ini menjadi bukti bahwa informasi dan petunjuk lebih gampang diterima jika disampaikan dengan bahasa sehari-hari, bahasa daerah. Indonesia juga perlu mempertimbangkan pemakaian bahasa daerah untuk menyampaikan pengetahuan tentang kesehatan, teristimewa di masa pandemi ini. Dan kita tahu bahasa daerah, bahasa sehari-hari masyarakat di Indonesia sangat beragam dan sungguh banyak sekali bahasa daerah. Ini menjadi tantangan untuk pemerintah, bagaimana menyampaikan informasi kesehatan dalam penanganan masa pandemi COVID ini. Istilah-istilah asing dan rumit ini perlu dihindari, namun kemudian dipilih kata-kata, istilah-istilah daerah yang bisa dipahami masyarakat. Nah, semoga dengan demikian pengatasan, pengendalian COVID-19 bisa terwujud sebagai suatu gerakan bersama. Oke Sobat Kremes, mari kita tangani pandemi COVID-19 ini dengan bahasa sederhana. Mari kita sampaikan melalui bahasa-bahasa yang mudah untuk keluarga dan komunitas kita. Seruput kopinya.
Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam kremes kremes berkah dalam.